3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan yang berkuasa, dahsyat dan luar biasa. Aku percaya oleh firman Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada hari ini. Aku percaya aku bisa memiliki apapun sebagaimana firman Tuhan katakan. Aku percaya aku bisa melakukan apapun sebagaimana firman Tuhan katakan. Hari ini aku memperkatakan firman Tuhan dengan sepenuhnya. Aku menerima firman Tuhan ini seutuhnya, dan aku percaya hidupku tidak akan pernah sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jujur kalau kita boleh berkata, beberapa waktu ini adalah waktu di mana setiap kita menghadapi satu goncangan. Kenapa saya katakan goncangan? Apa yang tidak biasa Anda lakukan selama ini, sekarang harus dilakukan. Ya, Anda jarang bukan? Setiap hari harus ada di rumah, ya, setiap hari harus bekerja dengan di rumah. Tetapi dengarkan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Inilah masa yang harusnya menjadi satu alarm penting bagi kita semuanya. Kita mesti bertanya bersama-sama kepada diri kita masing-masing, ada apa? Ya. Yang kedua, kita juga mesti bertanya dalam hati kita masing-masing, tanya apa? Ini harus terjadi. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. Kita akan membaca bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan setiap ayat yang ganjil. Nanti Bapak Ibu Saudara bersama dengan Glenda akan membacakan setiap ayat yang genap. Kemudian ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu dua, karena kamu sendiri tahu bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara kami hidup pada kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. sama-sama. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Ya, saudaraku, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini berbicara tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan. Sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada masing-masing kita. Apakah Anda semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, Anda menyadari akan hal ini? Apakah Anda juga mempercayai bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali? Saudaraku, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah pesan yang begitu penting. Di akhir, dari akhir, ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, dipesan kepada murid-muridnya. Dan ketika mereka
menantikan atau bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu tiba-tiba, bukan Taman, di Bukit Zaitun. Ketika murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun dan tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat ke surga, pada waktu itu mereka semuanya terbelalak melihat ke atas. Dan ketika mereka terbelalak melihat ke atas, mereka bengong karena Tuhan Yesus naik ke surga dan ditutup oleh Allah. Dan saat mereka lagi terbengong ke atas, malaikat Tuhan berkata kepada orang-orang itu, "Hai orang-orang Galilea, kenapa kamu bengong? Yesus Kristus ini yang naik ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama." Artinya Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Amin. Dan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat ke-11 berkata, "Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, lihat, zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam." Saudaraku, di firman Tuhan ini kita perlu garis bawahi bersama-sama bahwa ada yang disebut dengan hari Tuhan datang. Ya, hari Tuhan datang. Ya, hari di mana Tuhan itu datang. Dan firman Tuhan berkata, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri pada malam hari. Nah, Tuhan Yesus datang untuk apa? Tuliskan di slide. Tuhan Yesus datang untuk menjemput orang-orang percaya. Amin. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus datang untuk menjemput orang-orang percaya. 2, 3. Datang menjemput orang-orang percaya. Amin. Tuhan Yesus datang untuk menjemput orang-orang percaya. Siapa orang-orang percaya? Saudara dan saya. Amin. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang percaya. Kita semuanya ini adalah orang-orang yang kelak ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Untuk apa? Supaya imanmu dan imanku, ya, itu dibuktikan dengan kedatangan Tuhan. Dia datang menjemput kita supaya iman dan pengharapan dalam Tuhan itu dinyatakan. Sebab mereka yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, supaya kita tidak dimurkai, tapi supaya kita memperoleh keselamatan. Ya, sekali lagi, Tuhan Yesus akan datang menjemput orang-orang percaya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk menyongsong kedatangannya? Ya, apakah saudara siap untuk menyambut kedatangannya? Nah, tema hari ini adalah waktunya kita harus tahu. Ya, waktunya kita harus tahu. Kita harus tahu apa? Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-2b. Mari kita baca sama-sama di slide. 2, 3. Hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ada perhatikan di situ. Siapkah saudara? Tahukah saudara bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri? Tema hari ini adalah waktunya kita harus tahu. Tahu apa? Tahu bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Artinya apa, saudaraku ya? Artinya kedatangan Tuhan seperti pencuri pada malam. Artinya begini. Artinya Tuhan itu datangnya tiba-tiba. Katakan sama-sama. Tuhan datang tiba-tiba. 2, 3. Amin. Yang kedua, Tuhan datang tidak disangka. 2, 3. Tuhan datang tidak disangka. Yang ketiga, Tuhan datang tidak ada yang tahu. 2, 3. Tuhan datang tidak ada yang tahu. Nah, kalau Alkitab berkata kedatangan Tuhan itu seperti pencuri pada malam, lihat pencuri, ya, nggak ada orang yang tahu kapan pencuri itu akan mencuri. Kalau seandainya kita tahu itu pencuri mau mencuri, tentu kita sudah waspada. Dan pencuri nggak jadi mencuri, karena apa? Ketahuan, ya. Amin. Nah, demikian juga Tuhan memberikan satu gambaran yang sederhana. Hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam. Nah, bagaimana supaya saudara dan saya tidak kecurian? Bagaimana supaya saudara tidak kebobolan? Maka saudara harus mempersiapkan hati saudara masing-masing. Itu sebabnya perlu kita pahami kembali. Yang disebut dengan hari Tuhan datang seperti pencuri, itu artinya kedatangan Tuhan itu tiba-tiba. Amin.
kedatangan Tuhan itu tidak disangka. Ya, kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, jadi kalau ada orang memprediksi Tuhan datang tanggal 28 April 2020, Pak, ini sudah out of firman Tuhan, ya, keluar dari firman Tuhan. Ini pasti keluar dari firman Tuhan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata tidak ada ya. Nah, persoalannya adalah jika kita lengah, jika Anda dan saya itu lengah, maka Anda akan ketinggalan. Kalau saudara lengah, maka saudara dan saya akan kebobolan. Ya, Tuhan datang, tapi Anda tidak tahu. Karena itu, ya, sekarang ini waktunya kita harus tahu beberapa hal yang mesti kita siapkan. Amin. Yang mesti kita tahu yang pertama, ya, yang pertama kita harus hidup di dalam terang. 2, 3. Kita harus hidup di dalam terang. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 4 sampai dengan ayat yang 5. Mari sama-sama kita akan bacanya. 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ini yang pertama. Apa yang mesti kita siapkan supaya setiap kita ketika Tuhan datang yang kedua kali, kedatangannya itu bagi kita bukan sesuatu yang mengagetkan. Ya. Kedatangannya itu bukan sesuatu yang membuat kita seperti dalam kecurian. Waduh, saya kok nggak tahu ya. Kalau Tuhan datang, ya beberapa catatan Alkitab mengatakan ketika Tuhan datang, ada 2 orang yang sedang pergi ke ladang, satu diangkat dan satu ditinggalkan. Ada suami istri lagi berbareng, lagi tidur, satu diangkat dan satu tidak diangkat. Ada orang yang sedang mengilang minyak, satu diangkat, satu ditinggalkan. Alkitab mencatat ada yang diangkat, ada yang ditinggalkan. Artinya begini, ada yang mereka merasakan kecurian, mereka nggak siap, tapi ada yang siap. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini diberikan sebuah tema, waktunya Anda dan saya harus tahu. Tahu apa? Tahu tentang apa yang mesti kita siapkan. Apa yang mesti kita siapkan? Yang pertama, hiduplah di dalam terang. Nah, kata hidup di dalam terang, saudara perhatikan baik-baik. Kedatangan Tuhan itu pasti, ya. Tuhan itu pasti datang. Katakan sama-sama. Tuhan itu pasti datang. 2, 3. Amin. Anda siap atau tidak siap, dengarkan. Tuhan pasti akan datang. Amin. Jadi Tuhan tidak nunggu Anda siap atau tidak siap. Yang penting untuk kita putuskan hari inilah bersiaplah dari sekarang dengan cara hidup di dalam terang. Amin. Ya. Yang penting hidup dalam terang. Yang penting janganlah hidup dalam kegelapan. Ya. Orang yang hidup dalam terang itu artinya dia memutuskan untuk tidak hidup dalam kegelapan. Apa itu perbuatan kegelapan? Ya. Dan supaya kita bisa hidup dalam terang, jauhi dosa. Ya. Dosa itulah perbuatan kegelapan. Dosa selalu dilakukan di tempat-tempat gelap. Dosa selalu dilakukan di tempat-tempat yang tersembunyi. Dosa selalu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Itu sebabnya pesan penting hidup dalam terang adalah jauhi dosa. Yang kedua, jauhi kejahatan. Amin. 3, buang sakit hati. Ini dosa yang kelihatannya remeh, tapi ini yang banyak sekali mampir di kehidupan banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen biarkan dirinya sakit hati. Ya. Dari hal kecil, mungkin kita nggak sakit hati dengan orang lain, mungkin kita
kita bisa sakit hati dengan pasangan kita. Ingat, itu perbuatan kegelapan. Kenapa disebut perbuatan kegelapan? Nggak tahu. Kalau kita sedang sakit hati, siapa yang tahu kalau kita sedang sakit hati? Cuma diri kita dan Tuhan. Itulah yang disebut dengan perbuatan kegelapan. Ya, mungkin kita sakit hati kepada anak, bisa? Bisa. Sebab itu jangan izinkan sakit hati tinggal tumbuh di dalam hati saudara. Nah, biasanya setelah sakit hati timbul dosa berikutnya, yaitu dendam. Ya, tidak mau mengampuni. Ya, kalau kita masih membiarkan dosa ini ada dalam hidup kita, itu artinya Anda tidak bersiap. Anda tidak hidup di dalam terang, tapi kita membiarkan diri kita ada di dalam kegelapan. Dan ketika saudara dan saya diam dalam kegelapan, maka kedatangan Tuhan bagimu adalah seperti pencuri. Ya. Maka kedatangan Tuhan bagimu, ya, sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang tidak pernah engkau sangka, karena engkau tidak punya kepekaan akan kedatangan Tuhan. Ya, itu sebabnya hiduplah dalam terang. Ya, hiduplah dalam terang. Kenapa? Karena ketika engkau hidup dalam dosa, ketika engkau hidup dalam kejahatan, ketika engkau sakit hati, ketika engkau dendam, maka itu membuat engkau gak punya kepekaan. Tapi ketika engkau hidup dalam terang, itulah yang akan membuat kita tidak akan pernah kebobolan. Dosa, kejahatan, sakit hati, dendam, itu yang membuat kita kebobolan. Itu yang membuat kita seperti shock tentang kedatangan Tuhan. Amin. Amin. Orang percaya yang mempersiapkan diri, yang hidup dalam terang, dia nggak shock, dia nggak kaget kapan Tuhan datang, karena dia tahu waktunya Tuhan segera datang. Amin. Ini yang pertama, hidup dalam terang. Sekarang yang kedua, apa yang mesti kita tahu dan yang mesti kita siapkan? Yang kedua, berjaga-jagalah setiap hari. 2, 3, berjaga-jagalah setiap hari. Mari kita akan membaca bersama-sama 1 Tesalonika ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, saudara ya. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Tolong Glenda boleh membacakan kembali ayat yang ke-6 sampai 8. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju ziar akan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Iya, firman Tuhan berkata, kita ini bukan orang-orang malam, tapi kita ini adalah orang-orang siang. Sebab itu Tuhan berkata, berjaga-jagalah setiap hari. Artinya apa? Tuhan kepingin, saudaraku ya, setiap hari Tuhan itu membuat Anda dan saya membuat satu keputusan dalam hidup. Jadikanlah hidupmu ini seperti orang yang sedang bangun, orang yang sedang melek. Ya. Kenapa? Orang yang melek, orang yang bangun, orang yang tidak tidur itu artinya adalah orang yang tetap sadar, ya, orang yang tetap bisa mengontrol dirinya. Lain kalau orang tidur. Saya masih ingat waktu kecil, saya ini suka ngigau. Ya. Tidur jam berapa suka ngigau. Ya. Kadang-kadang saya tidur agak awal, lalu saudara-saudara saya belum tidur, dan ketika mereka buka pintu, ya, saya lepas kontrol. Ya, saya tidak marah, tapi saya terkaget, lalu pura-pura saya kencing. Tapi ini yang saya lakukan, semua saya lakukan dalam posisi tidak sadar, karena saya sedang tidur. Ya, satu malam saya masih ingat sebuah kisah. Malam sekali saudara, saya pengen kencing sekali. Ya itu malam sudah malam sekali, gelap gulita, rumah sudah dimatikan lampu. Saya berhenti di kamar mandi dan saya kencing. Begitu saya ada di kamar mandi dan saya kencing,
saya nggak bisa balik ke tempat tidur. Kenapa? Saya kencing tapi antara tidur dan sadar. Tubuh saya berdiri di kamar mandi, tapi apa ini? Hadirat yang lain jiwa saya ini sedang tidur. Saya kencing tapi lagi mimpi. Keliling ada barangkali 30 menit atau 40 menit saya muter-muter di kamar mandi. Ya, lampu tidak dinyalakan, gelap gulita, jadi sepertinya seperti itu. Untung saudara saya itu menyadari bahwa saya lagi ngigau. Lalu dia nyalakan lampu. Ketika dia nyalakan lampu, saya sadar. Ya, saya sadar. Lalu saya bisa keluar dari kamar mandi. Itu sebuah gambaran sederhana. Kita ini perlu, saudara, yang disebut dengan berjaga-jaga. Anda hidup di bumi, sadari ketika engkau membuat sesuatu. Sadari ketika engkau membuat sebuah keputusan dalam hidup saudara, itu engkau harus buat dengan kesadaran penuh. Ya, saudara juga harus yang disebut dengan menguasai diri. Ya, ketika kita tidak bisa menguasai diri, artinya kita tidak bisa mengontrol diri kita. Maka kita bisa buat segala sesuatu yang bahkan itu bisa menjerumuskan diri kita. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Bukan berarti Anda nggak boleh tidur ya. Ayat ini artinya bukan demikian. Ayat ini artinya begini, sekalipun engkau harus hidup di muka bumi ini, hiduplah sebagai orang yang menyadari apa yang kau buat itu harus kau pertanggungjawabkan di hadapan. Lihat firman Tuhan ini, ada satu hal yang mesti kita tahu dan kita siapkan, yaitu berjaga-jagalah setiap hari supaya kita nggak jatuh ke dalam setiap pencobaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya kita bisa berjaga-jaga? Bagaimana supaya kita nggak jatuh dalam jebakan? Ya, bagaimana caranya? Ya, firman Tuhan berkata demikian. Ya, dikatakan demikian di dalam ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Sederhana. Bagaimana caranya kita bisa berjaga-jaga? Alkitab berkata, orang yang berjaga-jaga itu gambarannya adalah orang yang mengenakan baju sirah. Baju sirah itu baju yang seperti rompi. Ya, rompi. Zaman kerajaan Roma, orang kalau berperang dia harus menggunakan rompi, tapi rompinya ini pelindung. Nggak bisa dipanah, nggak bisa diparang, ya, berlapis-lapis. Nah, Alkitab berkata, baju sirah atau rompinya kita, pelindung kehidupan kita, yang membuat kita ini bisa layak untuk diangkat, layak untuk bertemu dengan Tuhan. Baju sirah itu gambaran iman dan kasih. Alkitab berkata, kalau saudara ingin berjaga-jaga setiap hari, saudara mesti memperhatikan iman dan kasihmu. Ya, iman dan kasih. Ya. Apa yang dicari Tuhan ketika Tuhan datang? Adakah iman? Ya, Tuhan cari apa? Iman. Yang kedua, apa yang dicari Tuhan? Kasih. Dua hal ini adalah hal yang penting untuk melindungi diri saudara, engkau tidak jatuh, engkau berjaga-jaga, dan engkau tidak bisa hancur hidup saudara. Ketika saudara punya iman dan punya kasih. Gimana caranya supaya punya iman? Alkitab berkata, Roma pasal 10 ayat ke-17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saudaraku, iman dan kasih ini sebenarnya dua hal yang menjadi satu. Orang bisa punya iman ketika dia dengar firman. Orang bisa punya kasih ketika dia suka bersekutu dengan Kristus, dengan firman. Kasih saudara, iman saudara itu bisa bertambah-tambah dalam kehidupan saudara ketika saudara memiliki persekutuan dengan firman. Oke.
Ya, sekarang yang kedua, bagaimana cara kita berjaga-jaga? Yang pertama tadi kita harus pakai baju sirah, yaitu iman. Ya. Alkitab ini berkata, pada hari-hari terakhir, kasih kebanyakan orang sudah mulai dingin. Ya. Ini beberapa situasi, beberapa waktu ini bisa membuat orang kasihnya jadi dingin. Ya. Demi keselamatan dirinya, dia rela. Sebagai contoh, jual masker dengan harga yang melambung. Kenapa? Sudah tidak ada lagi kasih. Yang dia pikirkan apa? Untung. Ya, tapi Tuhan berpesan jaga-jaga. Caranya pakai baju sirah iman, baca firman tiap hari, bersekutu dengan Tuhan. Ya, kalau kau suka menyembah Tuhan, suka ada di hadirat Tuhan, engkau akan jadi serupa dengan Tuhan. Amin. Tapi yang kedua, bagaimana cara berjaga-jaga? Kita harus mengenakan ketopong. Kita harus berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Ketopong ini bicara tentang helm, pelindung. Ya, kalau baju sirah, nih, pelindung bagian depan. Tapi kalau ketopong itu melindungi kepala. Nah, seringkali ini yang krusial. Dari mana datangnya dosa? Pikiran. Nah, kita berkata Tuhan tidak pernah mencobai, tapi seringkali kita dicobai oleh apa? Keinginan diri kita. Di mana lahirnya? Mulai dari kepala. Nah, Tuhan berkata begini, berketopongkan pengharapan dan keselamatan, akan keselamatan. Saudaraku, satu hal yang penting di hari-hari terakhir ini, kita harus ingat selalu bahwa kita ini punya pengharapan. Katakan sama-sama, saya punya pengharapan akan keselamatan di dalam Yesus. Amin. Coba kita bersama-sama baca kembali 1 Tesalonika 5. Kita akan membaca ya, ayat 9 sampai 11. Multimedia boleh bantu kembali ke atas. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Yuk, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Perhatikan, Allah menetapkan kita untuk tidak ditimpa murka, tetapi apa? Untuk beroleh keselamatan. Amin. Amin. Ya, Tuhan menetapkan kita supaya kita tidak ditimpa murka, tetapi Tuhan menetapkan kita supaya kita ini beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, perhatikan, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatlah seorang yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sudah dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata gini, kita tidak ditetapkan untuk dimurkai. Amin. Mari katakan bersama-sama, saya tidak ditetapkan untuk dimurkai. 2, 3. Saya tidak ditetapkan untuk dimurkai. Amin. Jadi ketetapan Tuhan bagi kita adalah supaya kita beroleh keselamatan. Amin. Jadi Tuhan itu bahasa kerennya menakdirkan kita itu untuk selamat. Amin. Tapi keselamatan itu tergantung dari keputusan saudara. Kalau engkau tidak mau berjaga-jaga setiap hari, kau tidak pakai ketopong keselamatan, pengharapan akan keselamatan dalam Tuhan, ini bisa menyerang saudara. Tuhan belum datang, lalu engkau mulai santai, engkau hidupmu sembrono. Ketika Tuhan datang, engkau kaget karena kedatangan Tuhan seperti lucu. Tapi ketika engkau berjaga-jaga, ada apa-apa. Ini tandanya firman Tuhan akan digenapi. Saya mesti siap setia. Saya baca firman Tuhan setiap hari. Saya lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Saya banyak berdoa. Itu membuat setiap saudara sedang pakai ketopong keselamatan. Ya, saya takut Bapak Ibu Saudara.
peristiwa yang dikatakan oleh Alkitab akan ada zaman yang terulang. Yang pertama, zamannya Nuh akan terulang. Tapi yang kedua, zamannya Lot. Orang yang makan, minum, kawin dan mengawinkan. Ingat zamannya Lot. Ya, kalau kita bayangkan zaman sekarang, bukan Tuhan tidak ingin semua kita selamat. Tuhan menghendaki kita selamat. Amin. Bahkan mungkin kita berada di situasi zaman seperti Lot. Lot berada di zaman yang begitu hancur secara moral. Ya, disebut mereka tinggal di kota Sodom, dan itulah kali pertama kata Sodom itu muncul dalam Alkitab. Pertama kali kata Sodom, dosa Sodom itu ada, dimulai dari kota Sodom. Ya. Dan tanpa disadari, kehidupan Lot dan keluarganya sudah mirip dengan orang-orang di Sodom. Tapi Tuhan berpesan kepada Lot, Lot, larilah, bawa istrimu dan keluarga, dan jangan noleh ke belakang. Coba sudah gambarkan, kenapa Tuhan berkata jangan noleh ke belakang? Artinya begini, jangan sampai di hari ini banyak yang bisa mengikat kita. Orang diajak berdoa masih ingat dengan gadgetnya, ya. Tapi Tuhan berkata jangan ingat. Mereka lari, cepat, malaikat ajak mereka lari. Tapi tiba-tiba istri Lot ingat, aduh sorry, ada WA, ada orang pesen order barang. Kalau zaman now ya, belum saya balas. Dia noleh ke belakang. Apa yang terjadi? Istri Lot menjadi diantar. Tuhan datang, siap membawa mereka, tapi mereka lihat ke belakang karena pengharapannya tidak tertuju kepada Kristus yang menyelamatkan. Pikirannya tidak dipenuhi dengan Yesus akan datang menyelamatkan dia, tapi yang dia pikirkan adalah dunia. Hari ini banyak hal yang menarik dan mempesona kita di dunia ini, tapi mari kita bersama-sama fokus kepada Kristus yang adalah Immanuel, Allah bersama kita. Amin. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama Immanuel, Immanuel.